Sayang tuh itu negara favoritku lah ya. Kalau bukan gue perang juga sama dia tuh. Nah, saya dengar ada yang lebih seru. Lu pernah ditangkap polisi katanya. Gimana ceritanya gimana itu? Ini dari mana? Dari mana infonya? Ini kok bisa tahu ya? Lagi foto-foto di bank gue gini. Dulu tuh wartawan Indonesia itu harus bisa nulis dan harus bisa foto. Iya. Nggak kayak wartawan sekarang. Kalau wartawan sekarang bisanya copy paste. Tidur-tiduran aja, kita mau gimana coba ya? Udah badan kita kecil, Asia dulu. Orang mabuk lu coba ganggu. Gampar-gampar habis tuh. Iya. England. Nah, gue masih ingat banget. Halo Jebret Team dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda dan tentunya Anda jangan kaget kalau saat ini Anda melihat saya duduk di meja ini masih baru bersama dengan rekan saya dan kenapa kita berdua ada di sini? Ini kita akan menyambut pesta bola terbesar di Eropa ya yang 4 tahun sekali penyelenggaraannya dan sebentar lagi pada tanggal 12 nantinya 11 waktu di sana, 12 waktu di sini dini hari akan berlangsung di 12 kota 12 negara. Inggris akan menjadi tuan rumah untuk babak final. Nah, dalam rangka menyambut pesta Euro 2020 yang diadakan pada 2021 karena ada pandemi, saat ini Jebret Media TV coba untuk mengangkat satu acara yang oke punya, acara yang tidak ada di mana-mana. Cuma ada di Jebret Media TV. Dan nama acara aja Nostalbola. Nostalbola. Ya, ini luar biasa. Ini pertama kali terjadi di Republik tercinta bahwa ada acara Nostalbola. Dan yang lebih menarik, acara ini itu menampilkan sederet para jurnalis, para wartawan-wartawan yang pernah secara langsung ikut melihat jalannya turnamen tersebut. Ini jarang-jarang ya. Jadi kalau ada wartawan-wartawan jurnalis yang dikirim, ini suatu kehormatan buat semua. Dan di hadapan saya saat ini sudah ada rekan saya, sahabat saya yang biasa dipanggil UK, nama lengkapnya Yusuf Kurniawan. Bagaimana Sup? Apa kabarnya? Jangan, biar nggak slack nih, biar nyantai. Lebih nyantai dong, harus santai aja kita. Bagaimana? Sehat semua? Sehat, keluarga sehat semua ya? Sehat. Amin. Jadi ini Yusuf, ya, ini pernah berpengalaman. Saya intro sedikit, Bung UK ini pernah meliput di Piala Eropa, sama-sama kita sebenarnya. Pernah meliput di Piala Eropa tahun 2000, coba ya? 2000, ya. Tahun 2000. Dan nantinya dia akan bercerita banyak. Saya cuma memperkenalkan itu. Nantinya apa yang dia alami di sana secara langsung, kita akan tanya ke Bung Yuk ya, karena dia yang mengalami langsung. Walaupun ada dengan saya, tapi kita beda. Saya di Amsterdam, beliau ini di Eindhoven. Jadi kita berpisah karena waktu itu tahun 2000 itu ada 2 negara ya. Untuk pertama kali ada 2 negara yang menjadi tuan rumah. Betul. UK ya, Belanda dan Belgia, dan dia pergi ke Belgia. Nanti sebentar dia akan cerita banyak cerita-cerita yang membuat ini enak untuk pembicaraan kita hari ini. Oke, Bu Yuke. Iya. Tahun 2000 kita pernah bersama-sama dan kita berpisah. Saya sudah katakan tadi, Anda di Eindhoven. Apa yang Anda bisa rasakan dengan liputan tahun 2000 itu? Iya, ini kayaknya dibuka dulu boleh nih ya, biar enak ngomong ini. Boleh silakan. Kita santai aja sambil minum santai. Kita bisa, ya, pengalaman Anda nih gimana nih? Piala Eropa tahun 2000 itu sangat berkesan sekali ya, berkesan. Kalau dibayangin sekarang itu kan udah 21 tahun yang lalu ya. Cukup lama ya. Abrar tuh masih main hujan-hujanan pas itu dekat rumahnya tuh ya. Masih main hujan-hujanan. Kita udah ke Eropa, Pak. Jadi 21 tahun yang lalu itu waktu itu saya kerja di Gema Olahraga waktu itu, di Go. Jadi koran mingguan atau tabloid mingguan olahraga, khususnya lebih banyak di sepak bola. Kemudian mengirim wartawannya ke Eropa ya. Piala Eropa 2000. Jadi awal saya dipercaya aja itu Pan itu udah drama. Gimana? Itu udah drama banget. Karena dramanya gimana nih dramanya? Orang ingin lihat. Baru mau pergi nih kan? Baru pergi udah drama, udah tegang. Hampir nggak berangkat, Pan. Nyaris nggak berangkat. Jadi karena di kantor itu aku masih ingat di Go itu saya itu termasuk wartawan yang junior lah ya. Waktu itu. Karena waktu itu usia saya masih 25 tahun. Okay. Termasuk wartawan yang baru lah. Masih muda lah itu. Masih muda lah. Kan. Nah, jadi ternyata saya itu nggak termasuk
yang disiapkan untuk berangkat ke Eropa. Karena waktu itu saya memang ada yang lain. Karena saya bukan wartawan sepak bola waktu itu, Pan. Oh. Waktu itu jadi meliput di mana? Di Desmana. Bulu tangkis. Sama di basket. Di bulu tangkis sama basket. Tetapi akhirnya dipilih. Untung teman-teman lainnya nggak ngiri gitu loh. Nah itu dramanya. Gitu itu kan? Dramanya. Iya. Jadi saya sempat ingin mengundurkan diri karena karena kan nggak enak. Karena pertama saya wartawan muda, masih ada yang senior, yang kedua itu bukan desa saya. Iya. Tahu diri lah. Tahu diri lah, nggak enak gitu kan. Tapi waktu itu saya masih ingat dulu red pel saya itu Hardiman Koto. Hardiman Koto. Nanti kita undang ke sini juga Hardiman, ya. Kalau dia pernah meliput ya. Dia membesarkan hati saya. Lu nggak usah pikirin Sup, ini bukan urusan lu. Lu cuman wartawan, lu ditugasin, lu harus berangkat. Pokoknya ini berangkat aja panggilan tugas. Iya, betul. Ya udah. Terus bismillah kita jalan. Jadi tutup kuping nih. Tutup kuping udah. Jalan aja pokoknya. Nah, udah tiba di sana. Terus tantangan kedua nih, dulu kan belum ada model internet kayak gini. Iya dong, belum ada. Saya pernah cerita itu dulu di sini tuh. Bagaimana tuh pisahnya tuh? Iya, jadi semua pakai telegram, model-model gitulah, fax. Gitu kan. Iya. Nah, waktu itu registrasi itu kita lakukan lewat fax email. Fax email ya. Ternyata sekretaris redaksi kita di Go itu belum mengkonfirmasi apakah akreditasi saya itu udah di approval atau belum. Gila Pak, gue udah sampai sana. Belum pasti, gue udah sampai sana. Aduh, gue bilang nih, ini gue ngimpi apa nih, mau berangkat udah masalah, udah sampai di Belanda gue masalah. Surat dari UEFA belum datang? Belum datang. Waduh. Belum datang. Tapi waktu itu sama Noni. Nah, Noni ya. Kan tahu kan Noni? Tahu ya. Rally Noni itu punya family di Belanda. Oke. Di Amsterdam. Tapi saya nginepnya di Eindhoven karena itu ada temannya juga yang tinggal di situ. Dan Eindhoven tuh lebih dekat ke barat, lebih dekat ke Belgia. Jadi ke Amsterdam cuma sejam, ke Belgia lebih dekat. Jadi di tengah-tengah. Nah, tapi kita nekat aja, namanya dulu kan wartawan dulu tuh petarung-petarung semua, nggak ada yang manja-manja. Nyalinya hebat dulu. Iya, dan kita itu wartawan Indonesia itu di Piala Eropa itu minoritas kan. Jadi kalau kita nggak nekat, nggak tabrak-tabrak, wah kita digilas terus sama yang bule-bule itu kan. Mereka apa urusannya ini Indonesia datang di Eropa gini? Iya. Bener. Ada satu momen gue lompat sedikit. Jadi kita datang ke sebuah pertandingan, terus ada wartawan Eropa lihat ID card kita gitu, kok Indonesia? Aneh dia. Aneh, negara lu kan nggak ada di sini, kok lu ngeliput di sini katanya. Wah, menghina banget loh. Gue ulang, negara kita itu penggemar sepak bolanya tuh lebih dari penduduk lu, gue bilang gitu. Kurang ajar kita di sini. Itu contoh tuh. Oke, terus akhirnya kembali lagi soal ID card nih. Udahlah, kita tanya-tanya sama pengelola stadion Amsterdam Arena ketika itu. Di mana tempat media center. Akhirnya diarahin sama dia. Ternyata di Tekmos, di football akademinya Ajax. Jadi UEFA buka booth untuk pelayanan media center itu di situ. Ke situ lah kita jalan Pan. 2 kilo Pan jalan Pan dari stadion Arena sampai ke itu. Masya Allah, udah kalau jebret tim tahu ya, di Eropa itu kalau pas musim panas itu lebih gila panasnya dari Indonesia. 40 derajat bro, 40 derajat. Gue bilang ini Jakarta nggak segini panasnya. Jadi sampai di booth itu tahu sendiri Pan. Ini udah kayak mandi, buset. Untung. Tapi yang penting sampai. Yang penting sampai. Itu aja, iya kan? Untung boothnya ber-AC. Udah kita ngadem dulu dah. Nah terus ngomong-ngomong ngurus ID card, dilihat paspornya kan lama banget Pan. Bilang, ini belum ada konfirmasi mati. Gue bilang nih, gue pulang nih kayaknya. udah sampai nih. Udah sampai. Ya gue pulang lah akhirnya kan. Gue balik lagi ke penginapan di tempat Noni di Amsterdam itu. Gue telepon dulu sekret gue itu Freddy Hetaharia. Bung Freddy ya. Bung Freddy ya. Orang Ambon. Gue marah-marah. Gue bilang, nih gimana Pak Freddy nih? Gue udah sampai sini ID card gue belum. Dia approve juga. Coba dicek. Cek lah segala macam gini gitu. Ini baru keluar, jadi dari UEFA juga terlambat, baru keluar. Betul. Besoknya baru gue balik lagi Pan, dengan bawa surat itu. Baru bisa dilayanin, kalau enggak. Agak lega sudah. Lega sudah.
Kalau enggak gue jadi turis, tukang install di sana gue. Ngapa-ngapain gue? Buat apa ke sana kan mau liput ya. Buat apa? Jadi terus cerita. Itu 2 fase drama awal. Belum liputan tuh. Nah, setelah itu sudah dapat ID kan semua. Udah enak dong dapat ID. Nah, betul. Liputannya gimana? Ke Eindhoven dari Amsterdam kan? Di rumah Noni ke Eindhoven. Kita tinggal di Eindhoven. Gue masih ingat nama stasiunnya itu Helmond Louis something gitu ya di. Itu tempatnya kayak tempat pensiunan kan, sepi gitu. Tempat orang pensiunan. Iya. Tinggal di situ gue sepi banget. Tapi hebatnya Belanda itu dia kereta antar kotanya itu sampai ke pelosok Pan. Jadi kita nggak takut kemalaman, kita nggak takut ketinggalan kereta. Yang kita takut terlambat naik kereta. Iya. Karena di Belanda itu disiplin banget. Lu 30 detik aja telat. Lewat langsung drek tutup pintu tuh. Tunggu berikutnya. Train berikut yang masuk. 30 menit lagi. Mati kan lu. Kalau ngejar press conference atau official training itu kita dari pagi itu udah harus keluar rumah. Betul, gitu kan. Betul. Nah, terus kita banyak tempat dalam perjalanan itu yang gua harus singgahi, dan mereka biasanya kan kalau training center itu tim Eropa itu kalau acara Euro ataupun World Cup itu mereka sewa tempatnya itu kayak bungalow di pedalaman Pan. Itu begitu selalu. Kurang ajar banget kita di jalan. pedesaan tuh kalau di kita sini. Iya, dan kereta itu nggak sampai ke situ Pan. Jadi gue jalan 3 kilo 4 kilo tuh tiap hari kayak gitu. Benar. Iya. Udah gitu pulangnya udah gelap kan Pan. Aduh, Masya Allah. Kayak sengaja mereka itu bikin camp itu di kampung-kampung biar nggak didatengin sama media ya. Betul. Tadi gue bilang kan kalau bukan media wartawan Indonesia nggak akan datang tuh. Itu karena nekat aja. Nekat aja. Ini wartawan Indonesia kan. Nekat aja. Jalan udah. Aduh. Itu yang apa ya? Yang menarik maksudnya dalam perjalanan liputan di Euro. Kalau dari pertandingannya sama, lalu nonton di stadion, tinggal lu nonton di rumah sama gitu. Bedanya kalau stadion lu berisik aja gitu. Iya. Tapi sama gitu. Atmosfernya beda. Atmosfernya beda. Kita nonton di TV sama di stadion langsung kan, baru beda. Kita terasa ya. Baru ngerasa. Ternyata luar biasa. Dan gua nggak nyangka juga. Tadi kan gue cerita tuh, yang wartawan Eropa tuh hina kita dalam tanda petik yang ngeremehin banget, ngenyek lah istilahnya. Lu negara lu nggak ada di sini, kok ada di lu Indonesia mana tuh? Kurang ajar banget Pan. Kenapa lu nggak tangkap aja? Dia lebih gede dari gue Pan. Yang ada gue dibejek ntar. Lebih tinggi dari lu? Iya. Gantung aja. Nah akhirnya gue baru ngerasa bahwa media Indonesia itu tetap dihargai, tetap diakui, karena begitu partai final ketika itu kita lompat langsung ke partai final. Sebelum gue cerita drama yang lebih tegang lagi, lompat langsung ke partai final ketika itu Italia lawan Prancis. Kita wartawan Indonesia tuh ada 10 apa 11 Pan gitu ya kalau nggak salah. Kita situ lah. Iya. Kita 10-11. Lu kira nggak kita dapat tiket final nonton lu? Semuanya dapat. Wah, gue udah seneng dong. Gila Indonesia ya. Berarti itu bola itu emang kurang ajar tuh yang kemarin tuh wartawan Jerman Pan. Sayang tuh negara favorit gue lah ya. Kalau bukan gue perang juga sama dia tuh. Dia kan gitu bilang kan nggak mungkin lo dari negara yang nggak ada timnya terus lo ngeliput lo. Memang gue kalau di penyisian sih ngerasain juga susah dapat pas masuk karena kan negara-negara lain kan juga wartawannya banyak. Begitu di final kita bisa nonton final di Rotterdam. Tahu lo kenapa wartawan Indonesia semua dapat wartawan Indonesia nonton di final? Tahu kenapa? Karena wartawan Eropa yang timnya kalah udah pulang Pan. Iya. Yang timnya gagal biasanya langsung pulang besok. Pulang. Angkat kopor. Iya. Check out kita hotel. Udah bangga banget kan, wah wartawan Indonesia bisa nonton di final. Dia nggak tahu kita itu ketiban bulian runtuh. Sayang udah jauh-jauh datang mau pulang. Iya. Udah final. Ke final. Iya. Nonton lah kita kan. Gak apa-apa. Ya udah kalau nonton final kita terus terang tuh udah nggak nulis, udah nggak apa, kita nikmatin aja. Karena bagian nulis itu kan udah dini hari Pan. Iya. Itu yang teman kita yang di Jakarta yang ngerjain berita itu. Kita nikmatin itu tuh. Tapi gua nggak nikmati, kan kita sore terbit. Jadi gua kutak-kutak gitu. Iya. Mengganggu orang tidur juga tuh. Iya, karena kan terbit sore. Iya. Oh iya, apa namanya di suara pembaruan ya? Pembaruan. Jadi kan si besoknya memang kacau itu memang. Tapi ya ada yang tadi ada yang lewat kan yang seru itu. Nah saya dengar ada yang lebih seru. Lu pernah ditangkap polisi katanya. Gimana ceritanya gimana itu? Ini dari mana infonya ini kok bisa tahu ya? Tahu aja. Ada wartawan CNN yang telepon saya.
UK itu pernah ditangkap polisi tapi salah tangkap mungkin. Nah, coba lu cerita dulu biar Jebret TV tahu gimana. Lu bayangin Pan, dari mau berangkat dari masalah sampai di sana juga masalah. Ya. Baru hari pertama masalah lagi gue. Masalah. Ya Allah, gue nih kayak nggak diberkatin gitu rasanya gue. Apa masalahnya itu? Jadi liputan pertama itu kan pembukaan Swedia lawan Belgia tuan rumah. Swedia lawan Belgia. Iya, jadi gue ke Belgia tuh, ke Brussels. Kan? Badewin Stadion. Betul. Wah, gue seneng lah. Karena jarang-jarang tuh wartawan ngambil partai pembukaan. Betul. Jarang-jarang. Karena partainya nggak seru Pan, makanya jarang yang ngambil. Karena pembukaan. Jadi mau tidak mau harus tuan rumah. Iya, tuan rumah juga. Tuan rumahnya Belgia. Males kan lu. Makanya gue bingung kok gue apply tiket pembukaan dapet. Ternyata wartawan yang lain nggak pernah ngambil, soalnya partainya partai gabuk gitu. Partai bapuk katanya. Partai bapuk. Oke deh, gue jalan kan. Terus sampai di sana dengan euforia yang luar biasa, gue lihat ada di sebuah sudut stadion itu ada polisi, warnanya biru-biru Pan, kayak Carabinieri kayak Italia gitu kan. Carabinieri ya. Carabinieri ya kayak gitulah. Terus kok nih belum apa-apa udah ada supporter yang ditangkep gitu kan. Ya kalau kita kan naluri jurnalis kan langsung kan ambil kamera potret-potret dong. Wah, ini bisa jadi kisi-kisi lah. Dulu kan kita ada kayak gitu kan, rubrik kisi-kisi gitu kan. Potret-potret, gue lagi potret-potret di beng gue gini. Buset, lagi-lagi gue ketemu orang gede gitu. Tapi kali ini bawa pistol. Iya. Gue keluar keringet dingin. Di sana hawa dingin jadi gue keringetan loh. Aduh. Keringet jagung. Gue bilang, kenapa nih gue bilang nih? Suruh buka tuh. Coba open your camera roll film iya, kan. Iya. Tapi dia lihat ada ID. Lihat ID. Wah, gue lagi. Gak benar di polisi ini. Lagi wartawan Indonesia, berarti gue resmi ID card tuh, bukan wartawan gelap loh. Resmi loh. Udahlah, karena dia udah melotot-melotot gitu kan, ya gue bukalah roll filmnya. Dia ambil sama dia. Mati, gue bilang, apa alasannya nih gitu kan. Gak dipulangin Pan. Gue komplain dong, kenapa gue bilang gitu. Ini kan gue wartawan, gue boleh moto, kenapa ya? Peristiwa. Dia diemin aja tuh, dia telepon komandannya kan. Gue gak ngerti bahasa apa Pan, bahasa Belgia soalnya kan. Iya. Prancis campur Jerman gitu lah. Gado-gado lah. Terus gak lama dia kasih tuh ID card gue. Tadinya ID card gue disita. Kan gue pikiran gue mati, gue pulang beneran nih, gue baru nyampe berapa hari gue udah pulang. Gue udah nunggu lah, udah keringetan. Akhirnya dikasih tuh ID card, baru dia jelasin, you know who is, bilang gitu. Ini Tapol, tahanan politik. Mati gue bilang, kok bisa di sini? Iya, dia DPO. Ketemunya di sini, dia mau nonton bola. DPO mau nonton bola. Iya, ketangkep di situ. Jadi ini bukan supporter ya, gue mana tahu ya kan. Ya udahlah, cuman cukup sekali aja udah itu. Besok-besoknya gue nggak mau liputan ke Belgia gue di Belanda aja gue muter-muter. Jadi pengalaman itu aja pengalaman tuh ya? Iya, ada lagi satu. Ya. Ini nggak kelar ini kayaknya. Terus kan tahu kan lu tahu kan Pan, Jerman tuh sama Inggris tuh bubuyutan juga walaupun Belanda paling ini ya kan. Satu grup mereka waktu itu di Euro 2000. Bubuyutan itu karena Inggris kan hooligannya kan. Hooligannya ya. Dan Jerman ketika itu kan juara bertahan Piala Eropa. Iya kan? Nah, mereka bertanding satu grup main di Charleroi di Belgia. Di Belgia itu. Ya. Itu pertandingan yang sangat penting yang menentukan nasib kedua kesebelasan. Betul ya. Dan gue nggak mau kehilangan momen kan. Nah, gue ke Belgia lagi jadinya tuh. Charleroi. Yang kedua tadi gue udah berniat nggak mau balik lagi, gue balik lain. Jerman lawan Inggris. Dan gue juga heran kok wartawan Indonesia dapet ID cardnya. Rupanya wartawan yang lain nggak berani ngambil itu partai bro. Karena memang rawannya di luar ternyata. Iya, di luar stadion pasti pada mabuk semua itu. Iya, begitu datang wah banyak nyanyian, banyak udah bau nggak karu-karuan. Iya. Kita tenang aja kan, bawa kamera, bawa laptop, ya, berat banget kan. Wah. Nggak lama kemudian kejar-kejaran, wah gitu, rusuh Pan, ini ada apa nih? Gue lari ke sana moto, lari ke sini moto. Dulu tuh wartawan Indonesia itu harus bisa nulis dan harus bisa foto. Iya. Nggak kayak wartawan sekarang. Kalau wartawan sekarang bisanya copy paste. Iya, bener kan? Dengar tuh, ya. Dulu bisa foto, nulis foto. Jadi original, lu yang berangkat ke Eropa, lu harus kirim foto, lu kirim berita. Betul. Jadi gitu tuh, gua sana kesini gua lu bayangin itu properti itu kan mahal. Kamera yang lensa panjang itu gua bawa 50 jutaan kan kalau di rupiah ketika itu udah mahal banget. Jadi gua takut kan. Gua ngumpet minggir-minggir, udah ada gas air mata, udah ada panser yang itu Pan yang air itu nyemprot tuh. Iya.
Ya gue ada di tengah-tengah itu. Sama nggak tahu gimana karena gue menikmati pestanya mereka gitu. Tiba-tiba udah tuyung lempar kursi pan. Bang gila ini. Udah mabok. Aduh, baru gue disitu ngelihat sendiri secara real memang Inggris tuh hooligan nih gila-gila. Gila. Udah nggak takut mati. Betul. Bener. Itu yang itu. Tabrak beneran, badannya gede-gede gitu kan. Gue ngumpet aja di bawah panser itu air tuh kan. Pas gue udah selesai, gue baru nongol kan. Udah pada bengep-bengep itu. Iya, itu ya hooligan saya udah cuek aja gitu. Buset, gue bilang. Udah, itu sih yang paling berkesan ya sepanjang liputan Piala Eropa gue. Tapi hooligan Inggris waktu itu mereka nggak kapok-kapok ya, karena padahal masih ingat tragedi Heysel. Iya, di Belgia benar. Tahun 85 kan, Juventus di Liga Champions final lawan Liverpool. Iya, banyak yang mati. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya, sampai di bench berapa 5 tahun kalau nggak salah dia nggak ikut. Bahkan sesama mereka sendiri aja berantem. Oh kan. pasti. Kayak kemarin kan tuh nggak jauh-jauh Chelsea lawan City kan. Padahal mainnya kandang orang, di rumah orang. Betul. Diacak-acak tuh rumah orang mereka tuh. Di Porto kan main Porto. kan? Iya, di Porto. Nggak pusing mereka tuh. Terus pulangnya kan gue naik kereta, ya kan naik kereta. Ya, pasti kereta lah. Lu tahu kan, hooligan Inggris nggak ada yang bayar bro, lompat semua masuk kereta. Terus udah di kereta udah karena mabok gitu kan, udah itu gang-gang dari kereta itu semua diisi sama mereka. Tiduran aja, kita mau gimana coba ya? Udah badan kita kecil Asia lu. Orang mabuk lu coba ganti. Gampar-gampar lu habis lu. Iya. England. Nah, gue masih ingat banget tuh. Iya tuh, lagu itu gitu. Ya, aduh. Masih ingat tuh. Luar biasa. Lu lagi di mana dulu ber? Jadi baru masuk TK. Jadi itulah Jebret Tim bagaimana UK bercerita tentang bagaimana liputan dia di Euro tahun 2000 ketika Belanda dan Belgia menjadi tuan rumah. Jadi ada banyak hal, tapi kalau dia mau cerita terus sampai besok pagi. Kan? Jadi karena ini kan kita harus sesuaikan dengan durasi. Masih ada, Pan? Masih ada. Ini yang perlu Jebretin tahu. Oke. Jadi masih ada, tenang. Masih ada sedikit. Tenang. Terus. Karena di Piala Eropa 2000 ini sangat berkesan sekali dan gue gak akan pernah lupa. Ya. Karena itu hari di mana ataupun bulan di mana bertepatan anak gue lahir. Oh. Jadi nggak tahu gue tuh anak lahir ya. Anak lahir. Jadi ketika anak pertama gue lahir itu gue pas lagi liputan Eropa. Waduh. Gue nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu juga. Tiba-tiba istri gue emang ketika gue berangkat udah hamil tua. Ya. Tapi gue nggak tahu dia kapan akan bersalin ya kan. Oke. Jadi tiba-tiba dalam satu malam gue nggak tahu kenapa sakit perut pan. Oh. Padahal gue nggak minum yang asem-asem, nggak minum yang nggak makannya pedas-pedas. Gue ngerasa masuk angin gitu, sakit perut gitu sepanjang malam. Udahlah, tapi gue paksain tidur aja kan. Paksain tidur, hilang sendiri pan. Pas besok bangun, biasa kan kita habis bangun buka laptop, lihat kan kalau ada email segala macam. Ya. Ada email masuk. Suryansa ngabarin. Oke. Cup, selamat Cup, anak lu laki-laki. Alhamdulillah. Ternyata liputan Eropa itu Jebret Tim itu membuahkan hasil yang luar biasa. Anak lahir dengan selamat, istri juga selamat sehat. Tapi nggak tahu bapaknya. Luar biasa. Bapaknya lagi habis-habisan di sana juga. Ya, panas-panasan dan kedinginan semua. Perjuangan, dan itu perjuangan. Iya. Kalau nggak ada itu nggak ada cerita, saya pikir. Nggak ada cerita. Jadi itu pengalaman yang luar biasa dari Bung UK yang kita bisa ikuti, ya. Dan sekarang UK karena memang terlalu panjang sebentar kalau kita mau tanya terlalu banyak buat Anda, dan di sini bagaimana Jebret Tim ini sudah menyiapkan ada semacam kuis yang UK harus jawab ya. Tanya jawab yang saya harus tanya. Ya, jadi jangan susah-susah. Saya nggak tahu hari ini bertepatan luar biasa. Kenapa? Saya nggak tahu, kita Gary itu Abra kasih tahu bahwa dengan Bung UK tadinya dengan CEO. Oh. Dan kebetulan saya nggak tahu, saya pakai Belanda. Oh, oke. Belanda, dan kostum ini dibeli oleh CEO di Belanda. CEO kasih ke saya. Ternyata Bung UK ini bicara juga soal Belanda, Belgia, dan tahun 2000. Coba secara kebetulan kita nggak disetting. Iya. Nggak disetting sama sekali. Saya pakai Belanda. Ini luar biasa ini. Kita bicara soal Belanda tuan rumah. Saya Belanda nggak juara. Itu saya Belanda nggak juara. Termasuk tim kesayangan saya Jerman habis. Urutan paling bawah. Aduh, nangis, hancur. Malu benar. Waktu itu Bung UK cerita tadi Jerman kalah itu. Iya, dengan gol tunggal Alan Shearer ya. Iya. Dan gue juga penggemar Jerman. Sama. Jadi kita udahlah kalau bicara Jerman udah nggak, kita bicara ini kuis nih situ. Disiapin mereka kuis nih ya. Anda harus jawab, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Jika aku, ya, ini pelan-pelan nih, pelan-pelan.
Sylvain Wiltord. Tahu dong Wiltord. Gol pertama dia penyama kedudukan di final. Ya kan? Nah, ini kita mau baca. Jika aku Sylvain Wiltord, aku akan titik-titik. Tunggu, jangan dulu jawab. Saat cetak gol di final. Nah, jadi kalau ente atau jadi Sylvain Wiltord gimana? Aku akan apa ketika cetak gol di final? Bagaimana? Selebrasi dong. Selebrasi, Jebreting. Jadi jawab akan selebrasi pasti gue begini dong. Kan anak gue lahir, anak pertama. Udah kayak Bebeto. Tahun 94 bikin gol ke gawang Belanda. Dia begini, digoyang. Ucuk, aduh luar biasa dijawab. Jadi begitu selebrasi ya. Selebrasi. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini ada nih. Jika Italia juara di Euro 2000, aku akan titik-titik apa? Jika Italia juara. Nah, apa ya? Kan? Italia kan kalah juga, iya. Tapi kalau dia juara gimana? Gitu. Biasa aja sih. Jadi lu akan apa kalau kalah tuh gimana? Biasa orang kalau kalah kan tahu sendiri dong gimana kan? Apa lesu? Justru kalau kalah gue yang sedih, Pan. Nah, kenapa tuh? Sedih karena mereka tuh kan perjuangannya sampai golden goal. Betul. Sampai golden goal. Betul. Dan gue suka pemain-pemain Italia juga saat itu, pemain-pemainnya ya. Itu kan ada Del Piero, Francesco Totti yang memang ketika itu sepak bola Indonesia sama Italia tuh lebih dekat karena sering siaran bola terus Italia kan. Gue senang nih, tunggu stop dulu, gue senang. Kenapa? Yuke ngomong Del Piero, gue tahu dong. Juve. Juve. Makanya yang disebut bukan Totti dulu. Kalau perlu pemain Juve semua. Gigi Buffon, dia kesebut semua tuh kan. Nah, ada 6 tuh pemain. Tuh, ada Sambrota, siapa lagi? Nah, itu. Dia hafal, enggak usah gitu. Birindelli. Nah, itu. Udah, pokoknya itu kalau Juve aman. Jadi Anda sebagai apa? Kalau kalah bagaimana? Sedih pasti. Sedih. Jadi ingat, kalau kalah juga akan sedih. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga masih ada, Job. Ada 5 pertanyaan ini harus dijawab. Banyak banget. Ini nggak tahu. Gary udah siapin nih. Makanya gua fokus konsentrasi. Jangan salah ngomong. Bahaya ini juga. Kita ini mesti pelan-pelan ngomong. Kalau bahaya ini kita mesti cek baik-baik ini. Jika aku Frank Rijkaard maksudnya. Jika aku Rijkaard, aku akan memilih titik-titik dibandingkan titik-titik saat adu penalti. Gimana tuh? Lebih baik kalah normal, Pan. Oh gitu. Jika daripada aku akan memilih apa? Aku akan memilih kalah normal daripada kalah dibanding saat adu penalti. Oh gitu. Jadi sudah dijawab dengan tuntas. Pertanyaan lu ngambang banget, susah jawabnya. Itu yang saya bilang, saya harus hati-hati. Takutnya saya yang dijebak. Saya yang dijebak bahaya, makanya saya konsen. Mau tanya aja, bukan lu yang tegang, gua yang tegang. Coba. Gua yang tegang nih, keempat nih. Nah, jika aku ketua DFB, mentang-mentang DFB, aku akan menunjuk titik-titik untuk menjadi pelatih timnas Jerman. Nah, apa? Jika aku ketua DFB, aku akan menunjuk apa untuk menjadi pelatih timnas Jerman? Apa? Coba. Aduh. Ini pertanyaan yang diberikan. Jadi jika aku, nah itu baca aja sudah. Tadi yang saya ngomong. Iya kan, jika aku ketua DFB, coba apa? Kalau gue saat itu pasti akan menunjuk Lothar Matthäus. Lothar Matthäus itu kapten kesebelasan Jerman yang bawa Jerman juara tahun 90 di Italia saat mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol Andi Breme. Ya itu. Jadi itu Jerman ya, Lothar Matthäus. Kenapa Lothar Matthäus? Ada alasan dong. Kenapa Lothar Matthäus? Iya, itu timnas terakhirnya Matthäus waktu itu. Timnas terakhir Matthäus. Jadi kan secara leadership dia lebih ini daripada Hansi Flick gitu. Nah, jauh banget, Pan. Jauh banget. Kesini Hansi Flick nggak pernah main tim nasional. Hansi Flick nggak pernah main tim nasional. Bayangin. Sama kayak Arrigo Sacchi. Sama kayak Joachim Löw juga. Joachim Löw. Tapi Joachim Löw bawa juara dunia 2014. Iya kan. Jadi oke. Terakhir. Jika aku Savo Milošević. Sedap. Oke. Jika aku Savo Milošević. Wah, itu Serbia apa Kroasia ya? Aku akan mengatakan sekarang sudah nggak ada Yugoslavia. Sudah Serbia dan Montenegro. Iya, sudah berganti nama. Iya, gitu kan. Jika aku Savo Milošević, aku akan mengatakan titik-titik kepada semua pemain saat dibantai Belanda. Wah, waktu itu mereka dibantai Belanda.
Nggak tahu bantai berapa waktu 6 kalau nggak salah ya. Hah? 61? Saya masih ingat. Bayangin, saya masih ingat. Coba. Mengatakan apa ya? Juke, sekali lagi, jika aku Savo Milošević, aku akan mengatakan apa yang kukatakan kepada semua pemain saat dibantai Belanda. Nah, lo jadi Savo sekarang. Savo, apa yang lu bilang? Savo kan pemain senior ya. Nah, lu bilang ke teman-teman apa ya? Gue masuk ruang ganti pasti gue gedor tuh. Wow, masuk ruang ganti. Masuk gedor. Masuk langsung gue bilang bangke semuanya. Karena dipermak habis sama Belanda, langsung marah-marah. Ini Savo marah-marah, Savo. Masuk ke ruang ganti Savo, obrak-abrik semua kan. Bahaya. Tapi jangan banting bareng-bareng, nanti ganti denda ganti lagi deh. Bahaya. Jadi itu 5 pertanyaan yang sudah dijawab tuntas oleh Bung Juke yang meliput Euro tahun 2000. Jadi terima kasih sudah menjawab dengan benar. Tapi sebelum itu terakhir ya, kita akan tanya. Karena Euro kan mau berlangsung nih. Euro berlangsung nanti kan. Tentunya punya tim favorit dong. Yeah. Walaupun orang tahu Jerman ya. Siapa favoritmu akan juara? Ini tanya favorit dulu sebelum prediksi. Kalau favorit ya pasti Jerman lah. Pasti Jerman. Tapi realistisnya bukan Jerman Pak yang juara. Ya? Oh gitu. Jadi siapa dong? Langsung matanya melotot lihat siapa dong? Prancis. Mereka satu grup loh. Betul. Dan main pertama. Betul. Di Allianz tuh, pertemuan Jerman dan Prancis, Portugal lawan Hongaria. Satu grup kan? Di grup F. Iya. Nah, jadi Prancis yang juara. Karena Prancis itu sekarang lagi golden generation menurut gua. Portugal kan bagus, goldenan dia. Iya kan golden generation lagi, di atas golden. Iya kan? Platinum. Ingat gak waktu Prancis juara Piala Dunia kemarin? Dunia 98 ya waktu Zidane, terus lanjut juara Piala Eropa 2000. Ya. Nah, sekarang juga akan dialami oleh Prancis menurut gua. Habis juara dunia, kalau sekarang Prancis juara Eropa dulu baru juara dunia dulu baru ya. juara Eropa. Ya. Kalau dulu kan sama kayak Prancis. Dulu 98 kan? Karena siklusnya sekarang gitu menurut gua. Kan di tengah-tengah di tahun 2010-an sekian gitu ya, 2008, 2010, 2012 itu kan yang merajai kan Spanyol. Ya. Nah, sekarang kayaknya ke Prancis lagi. Spanyol 2 tahun berturut-turut. Bukan 2 tahun, maksudnya 2 edisi berturut-turut ya. 2008, 2012 kalau nggak salah juara Spanyol luar biasa. Tapi Portugal bisa juara yang kemarin ya. Jadi itu Prancis walaupun tim nasional yang kesayangan Jerman. Tapi Prancis ingat baik-baik, Prancis akan juara. Kalau saya nggak setuju. Ya, ingat. Kalau saya tetap Deutschland über alles. Ya, kan? Deutschland. Jerman tetap harus setia sampai akhir. Nah, itu. Jadi itu. Dah. Kalau sudah begitu prediksi sekarang. Oke. Siapa yang akan di final dan juara? Juara kan sudah Prancis tadi bilang. Nah, ketemu sama siapa di final? Ini prediksi terakhir ini. Coba. Panas. Bentar, gua buka dulu. Ini sebelum. Karena ini udah terakhir nih. Ini terakhir nih. Jadi gua buka nih biar CEO lihat bahwa dia kasih kostum Belanda. Karena dia satu grup sama Jerman, Pan. Iya. Dia akan bisa ketemu lagi di final lawan Prancis. Saya setuju. Masalahnya yang saya nggak setuju Prancis juara. Ketemu Jerman. Saya takut 3-3 nih lolos di grup nih. Jerman, Prancis, Portugal. Kalau mereka bermain draw 3-3 itu pukul Hongaria 3-3 lolos. Oke. Karena kan ada 4 tim yang nantinya peringkat ketiga terbaik. Itu akan lolos mendampingi 16 tim. Betul. 24 tim. Jadi juara runner up lolos. Nah, jadi saya pikir kalau mereka berunding meja seperti ini yuk. Iya kan? Itu bisa saya kira kan? Saya pikir bisa tuh. Berunding bertiga tuh. Ya kan? Hansi Flick, Didier Deschamps sama Fernando Santos siapa? Wah. Udah 3-3 main draw baru mereka gebuk. Yang hancur Bandar Pan kalau kayak gitu. Yang hancur bukan PSBB ngancur. Iya kan PSBB ngancur. Jadi itu dari Yusuf tadi sudah mengatakan bahwa Prancis juara dan akan ketemu Jerman di final. Semoga ini terwujud ya. Jebret Tim sampai di sini dulu pembicaraan kita untuk acara Nostal Bola dengan wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang pernah secara langsung terlibat untuk liputan di Euro. Sampai kita akan jumpa dalam episode berikut dengan menampilkan jurnalis-jurnalis lain yang tentunya punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang lebih untuk kita bicara di sini, kita kupas tuntas. Oke, sampai jumpa. Ciao. Gitu.